Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Sabil. Di sini saya akan menjelaskan budget produksi mobil BMW tahun 2024. Di sini yang sudah saya dapat adalah penjualan per unitnya dan perkiraan ini sudah saya perkiraan, yang sudah saya perkirakan, yaitu dari Januari sampai Desember adalah kisaran 27.000 sampai 29.000. Nah, ini hasilnya adalah jumlah dari sini. Pokoknya sampai nanti hasilnya sama seperti yang sudah kita eh, cari tadi di awal. Nah, datanya yang sudah saya dapat di persediaan akhir tahun adalah 42.184. Nah, kebutuhan unitnya ini adalah hasil dari persediaan akhir tahun ditambah dengan ini jumlahnya. Jadi 387. Terus persediaan awal tahunnya juga saya dapatkan dari referensi data media yang sudah saya cari dari mobil BMW. Dan yang rencana produksi awalnya ini adalah dari kebutuhan unit dikurang dengan persediaan awal tahun. Hasilnya ini, pengalokasian itu adalah rencana produksi awal dibagi dengan 12, karena dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Saya di tahun 2024 ini adalah hasilnya segini, ini juga hasilnya 28.000. 28.000 dari mana ini saya bulatkan tapi menjadi lebih kecil, yaitu 28.000. Nah, kekurangannya ini adalah eh 28.000 dikali dengan jumlah bulan yaitu 12. Terus selisihnya ini adalah didapat dari penjumlah jumlah penjualan unit ini D20 sama yang ini. Sorry, ini. Jadi kita masukkan saja, ini udah masuk di sini dan rata-ratanya ini adalah dari selisih dibagi dengan 5. Nah, ini juga kita masukin. Ini juga oke. Nah, yang di sini adalah rencana produksi akhir. Berarti ini kita masukin 28.000. Dan ini sama ya, kecuali di bulan-bulan yang memang tinggi. Nah, di sini saya mendapatkan bulan-bulan yang tinggi itu adalah bulan Mei, Juni, Oktober, November, Desember. Ada 5 bulan. Nah, jadi otomatis di rencana produksi akhirnya juga di bulan-bulan tersebut harus tinggi sekitar 29.917. Nah, ini kita jumlahkan juga. Hasilnya ini sama dengan ini. Nah, untuk budget produksi mobil BMW tahun 2024 di bulan Januari adalah rencana penjualannya itu adalah yang tadi. Kenapa 27? Karena nanti hmm, hasilnya juga harus segini. Jadi saya mencari selisihnya tuh berbeda-beda. Berapa aja. Pokoknya dari data yang saya dapat di awal kan 29.889, 882. Nah, tapi biar sama jadi kita kurang-kurangin. Nah, itu bebas. Yang penting nanti hasilnya harus 345.587 ini. Nih ya, ini. Ini adalah persediaan akhirnya yang tadi pertama kita masukin.
Nah, ini adalah, oke berarti kita ke sini dulu. Total persediaan ini dari rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhir. 69.000 ditambah ini. Hasilnya dari ini ditambah ini. Persediaan awalnya ini adalah total persediaan dikurang dengan rencana produksi. Ini ini M8 kita dapat dari sini ya. Dari sini. 28.000 selanjutnya juga. Nah, ini adalah hasil dari ini. Dari ini dikurang dengan ini. Begitu juga seterusnya. Pokoknya polanya sama. Ini bisa dicek aja nanti. Ini kita jumlahkan, kita sum. Nah, yang selanjutnya adalah anggaran TKL. Anggaran TKL mobil BMW tahun 2024. Nah, yang pertama kolomnya ada bulan, produksi, kerja per unit atau direct, total jam, UMR Jakarta, terus jamnya, terus upah per, sama biaya tenaga kerja. Di sini kita masukin di bulan dan biaya dan produksinya itu sama seperti yang tadi di awal ini, di eh, apa rencana produksi akhir yang ada di budget produksi. Kita masukin ke sini. Ini saya perkirakan adalah sekitar eh, kerja per unitnya itu 1080. Nah, total jamnya ini adalah dari ini dikali dengan ini. Ini sama. Ini saya hapus dulu dah. Oke. Nah, selanjutnya adalah anggaran TKL mobil BMW tahun 2024. Nah, produksinya ini adalah dari rencana produksi di akhir yang kita sudah dapatkan tadi. Kita masukin ke sini. Sebentar, kita masukin. Ini langsung. Ini sama ya. Nah, yang kedua ini adalah 1080 saya dapatkan karena kerja per unitnya. Ini juga sama berarti dalam 1 tahun. Nah, total jam ini adalah dari produksi dikali dengan kerja per unitnya. Hasilnya adalah segini. Ah, maaf Pak. Nah, UMR di Jakarta itu ini sama. Ups, kita masukin. Terus yang kelima adalah jamnya 173 itu. Nah, upah per jamnya itu adalah mungkin upah per jamnya ini
Hasil dari UMR dibagi dengan jamnya. Kita masukin, ini sama ya. Nah, ini juga biaya tenaga kerja, yaitu total jam dikali sama upahnya. Sekaligus kita jumlah, nah, ya totalnya 11.643.089.475 perak. Nah, di sini adalah untuk menentukan jam kerja per bulannya. Yang pertama, nah, ini di kolom kedua hari kerja per minggunya, yang kolom kedua, hari kerja per minggunya kan ada 5. Nah, jam kerja per minggu adalah 40. Nah, minggu dalam 1 tahun itu kan ada 4, berarti 52. Total jam kerjanya itu adalah hasil dari ini dikali dengan ini. Terus rata-ratanya adalah em, total jam kerja dibagi dengan 12. Langsung kita masukin hasilnya segini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.